Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya sedang berada di depan kubur. Kubur siapakah ini? Ya, benar. Ini adalah kubur tempat di mana Tuhan Yesus dimakamkan. Tapi hari ini kubur ini kosong. Kubur ini terbuka. Kubur ini kosong. Apa artinya ini? Apakah Tuhan Yesus hilang? Tentu tidak. Tuhan Yesus menepati janjinya. Ya, setelah kematiannya pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus memberikan kemenangan yang Dia janjikan buat kita. Dan Bapak Ibu, saat ini kita semua hidup dalam orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Hidup sebagai orang yang bebas dari dosa. Hidup sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Lalu sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sebagai manusia ciptaan yang sudah ditebus dengan cara yang sedemikian rupa, dengan darah yang mahal, karya apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Hal-hal apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari Bapak Ibu, setelah ini kita akan menyaksikan sebuah klip yang merefleksi karya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menyaksikan. Bisa tidur dengan nyenyak dan tenang. Juga mengucap syukur karena pagi ini saya bisa bangun dengan tubuh yang sehat, jiwa yang segar karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saya mengucap syukur sekali atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup saya sehari-hari. Saya juga mengucap syukur karena Tuhan selalu memelihara kami, karena kami selalu berserah kepada Tuhan. Dan saya mohon Tuhan, Engkau selalu memelihara di dalam hidup saya sehari-hari, supaya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan kesehatan yang prima, sehingga saya bisa hidup dengan tenang atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup saya sehari-hari. Saya juga mengucap syukur karena Tuhan selalu memelihara kami, karena kami selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang makasih, saya selalu mohon berkati terus di dalam hidup saya sehari-hari, supaya saya tetap sehat, tenang karena pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan selalu akan menyertai di dalam hidup saya, dan saya percaya Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan saya sehari-hari sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan telah bersabda, siapa yang membawa beban berat letih lesu disuruh datang kepadanya untuk menyerahkan semua pergumulan saya sehari-hari. Tuhan Yesus akan memberi kelegaan kepada kami, sehingga pada saat ini saya selalu berserah kepada Tuhan, dan saya percaya pada Tuhan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin, karena janji Tuhan tidak akan ingkar. Oleh karena itu Tuhan, saya menyerahkan hidup saya selanjutnya supaya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan kesehatan yang prima pada saat-saat saya sendiri di rumah ini. Dan saya
Saya percaya Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya untuk semua keperluan kami, karena Tuhan Yesus adalah segalanya bagi hidup saya. Akhirnya semuanya ini kuserahkan di tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. dalam hidup aku mau mencintai selamanya. Ya Allah, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ya Bapa, ini aku anakmu, sesuaikan dengan rencanamu. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun pakai silih berganti dalam hidupku, aku mau cinta Yesus selamanya.
Ayo, kowe rasane. Ayo kene kene sini. Iki yo mati loro iki. Ayo rasa nakal. Ayo, Beb. Lan dinipun film ya film. Mangke pun soal kita di semasa namun kekedhik kula ketepate Gusti Yesus pasakur kalian Gusti Yesus supados Gusti Yesus menika tansah ngayomi dhateng kula. Kula saben dinten niku namung ngaten menika Gusti lan kula nyuwun ngapunten mboten saged sowan kalian Gusti wonten gereja amargi kahanan Gusti Yesus. Nanging kula tetep pitados Gusti tansah ngayomi dhateng kula. Ngaji kula menika putra paduka lan kula nyuwun supados Gusti Yesus menika tansah berkati menapa kesehatan kawula lan kekuatan kawula amargi kula namung gesang kalian paduka. Senajan wonten mriki menika kula namung piyambakan Gusti sedaya menika benten kalian kula terus kula namung pasrah kalian Gusti supados kula saged gesang kanthi sketsa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan menyimak renungan Paskah pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, dan bahkan Allah yang telah membuktikan kuasa-Mu melawan dosa dan maut dengan bangkit dari antara orang mati. Saat ini kami rindu kembali mendengar berita Paskah supaya kuasa kebangkitan itu terus nyata di dalam kehidupan kami, dan kami sebagai anak-anak Tuhan dimampukan juga untuk mengalaminya secara nyata dan menjadi saksi kebangkitan Tuhan dimanapun kami berada. Kami rindu firman-Mu hari ini sungguh boleh menyapa dan menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan Paskah kita hari ini didasari dari sebuah ayat dari Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11. Bapak Ibu bisa mempersiapkan Alkitab masing-masing atau membaca melalui layar ini yang bisa disimak dengan baik. Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah tokoh fiksi, tokoh khayalan yang dikenal oleh anak-anak
tokoh itu namanya Spider-Man. Nah, Spider-Man ini digambarkan seorang tokoh yang terinspirasi mungkin dari laba-laba gitu ya, yang meloncat ke sana kemari, tetapi yang luar biasa adalah Spider-Man sosok pahlawan. Dia yang senantiasa hadir ketika ada kesulitan, ketika ada kejahatan, maka Spider-Man akan hadir mengalahkan kejahatan dan menolong orang-orang untuk terhindar dari kejahatan itu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bagaimana Spider-Man muncul? Ternyata Spider-Man ini berangkat dari tokoh seorang pemuda biasa yang pada suatu hari dia digigit oleh sebuah serangga laba-laba tertentu, dan setelah itu dia tiba-tiba mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia tiba-tiba bisa menempel di dinding, dia tiba-tiba bisa meloncat dengan jaring yang keluar dari tangannya. Dia punya kekuatan yang luar biasa ya, dibanding dia yang sebelumnya hanya manusia biasa. Nah, menarik ya kalau ada sebuah momen di dalam kehidupan kita ketika tiba-tiba kita menjadi superhero. Nah, ada kesalahkaprahan yang berkembang di sekitar kita yang menganggap bahwa dengan kebangkitan Kristus Yesus, maka kita pun juga akan mengalami banyak hal-hal yang spektakuler. Ketika kita percaya pada Yesus yang berkuasa mengalahkan dosa dan maut, maka tanpa kita sadari kita berharap bahwa kehidupan kita akan menjadi lebih mudah. Segala sesuatu dalam kehidupan kita serba super. Misalnya ketika kita sakit dan kita berdoa pada Yesus yang bangkit, kita tentu berharap penyakit kita akan disembuhkan secara luar biasa. Tetapi pertanyaannya, berapa persen dari doa-doa yang terjadi persis seperti apa yang kita harapkan? Ternyata tidak 100%. Maka ketika kita menghayati ada kuasa di dalam Yesus yang bangkit, bukan kuasa yang tiba-tiba membuat kehidupan kita berubah menjadi manusia super, tidak serta-merta membuat kehidupan kita menjadi luar biasa seperti yang terjadi pada Spider-Man. Setelah digigit laba-laba, dia menjadi manusia yang sangat kuat, manusia super. Ternyata kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita tidak membawa kuasa yang demikian. Kita tetap menjadi orang yang biasa. Tidak tiba-tiba kita menjadi orang yang super kaya misalnya, karena kita menang undian, atau karena kita tiba-tiba mendapat keuntungan, atau karena kita berubah status ya menjadi orang dengan berlimpah materi. Tidak, kita tetap menjalani hidup secara biasa. Tapi apa yang berbeda? Yang berbeda adalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Hidup yang biasa tapi bersama Tuhan yang luar biasa. Itu yang membuat berita Paskah menjadi istimewa. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang statis, bukan Allah yang diam, bahkan bukan Allah yang mati. Tetapi Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang berkarya, bahkan dia mengalahkan kuasa kegelapan dan dosa. Nah, apa maknanya buat kita? Bapak Ibu Saudara, bisa jadi setelah sekian ribu tahun lamanya sejak Yesus bangkit, hidup kita ya masih seperti manusia kebanyakan. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, kehidupan kita juga mungkin tidak banyak berubah secara penampilan luarnya. Tetapi ada yang berbeda di dalam, bahwa kita bisa ada sampai kita hari ini itu karena kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Ya. Seperti tadi yang kita lihat dari klip yang Bu Sri Ingatmi tunjukkan gitu ya. Sebuah video yang menunjukkan hal-hal biasa yang kita lakukan setiap hari. Menyapu, memasak, makan, memberi makan binatang peliharaan, dan lain sebagainya. Itu yang masih kita lakukan. Ketika Yesus bangkit, kita tidak tiba-tiba berubah, misalnya semua menjadi penginjil, semua jadi hamba Tuhan.
yang penuh waktu. Tidak, hidup kita biasa. Kita menjalani aktivitas kita dengan biasa. Tetapi dalam hidup yang biasa itu, kita bisa menemukan karya Tuhan yang luar biasa. Misalnya, ternyata setelah 1 tahun pandemi ini terjadi berlangsung di negara kita dan di seluruh dunia, ternyata sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Kita masih dihindarkan dari sakit penyakit yang parah, kita masih dijagai Tuhan dari virus COVID-19. Itu bukankah hal-hal yang juga luar biasa yang bisa kita temukan sehari-hari? Mari kita tetap menjalani kehidupan ini, kehidupan yang biasa. Dan mungkin tidak ada perubahan yang berarti secara fisik, tetapi perubahan yang dari dalam itulah yang menolong kita, ya. Jalani hidup yang biasa ini bersama dengan Tuhan yang luar biasa, maka kita akan dimampukan untuk menemukan kasih dan berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk terus merasakan kasih-Nya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karya-Mu yang bangkit dari antara orang mati sungguh membuktikan bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang bisa kami percaya dan kami andalkan. Dan di tengah kehidupan kami yang biasa-biasa saja, kami berhasil menemukan ada pribadi yang menjadi sumber kekuatan kami, yaitu Allah sendiri. Allah yang menjaga kami dari segala mara bahaya, atau bahkan ketika pergumulan itu tidak terhindarkan, ternyata kami tetap ditolong untuk melewati, bahkan menang atas itu semua. Ketika kami menghadapi persoalan hidup, ternyata kami tidak menjadi putus asa dan patah semangat, tetapi kami tetap berpengharapan kepada Tuhan yang akan menolong kami. Itulah keluarbiasaan di dalam kehidupan yang mau kami syukuri, bahwa di dalam kehidupan yang kami jalani secara biasa, di dalam aktivitas dan kegiatan kami yang kami lakukan setiap hari dan mungkin berulang, ada berkat-berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menghidupi firman ini, sehingga kehidupan kami terus berbuah dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk kebangkitan-Mu, untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Phần ai trong thiên ở lại, bi san cao bi hải sơn, chờ不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心配用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱距离我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi
kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Ya, demikian perenungan dan refleksi kita dalam rangka Paskah Komisi Siaran Pujian Hana 2021. Kiranya apa yang disajikan boleh membawa kita kembali merenung, berefleksi, dan melahirkan tekad-tekad untuk berkarya nyata dan sebagai manusia yang sudah dimerdekakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat melanjutkan kehidupan sebagai orang merdeka di dalam Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.